Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kalau pada kita menginjak pada season ke-7 pada pagi hari ini, dan kalau kita telah melalui 2 hari ini, bagaimana mulai 6 session yang lalu, kalau mau saya ingatkan bahwa bagaimana Pak Endas menyampaikan mengenai kehendak Allah, dan Pak William Setiabudi menyampaikan mengenai kuasa doa, Pak Tan Sri menyampaikan apa yang menjadi basic grand design Allah pada setiap kita menuju oneness with Jesus. Kemudian Pak Ayung yang mengajarkan mengenai doa kesembuhan, Bu Amelia yang menyampaikan mengenai keselarasan kehendak kita dengan kehendak Allah, dan Pak Bernard semalam walaupun penuh dengan apa harus di restart, tapi puji Tuhan kita bisa menangkap semuanya, bagaimana kita tuh menjadi orang yang benar, teman-teman. Dan saya yang di seksi terakhir ini adalah mengenai komitmen people, seperti itu. Komitmen people seperti tema pada tahun 2021 ini, bahwa tema kita adalah komitmen people dan kemudian menuju ke strong fellowship seperti itu. Sebetulnya kalau kita perlu tahu dulu, saudara, bahwa yang dimaksud komitmen itu apa begitu. Bahwa komitmen itu adalah suatu dedikasi begitu atau suatu kewajiban yang kita lakukan kepada orang tertentu atau kepada siapapun atau suatu badan tertentu, di mana dilakukannya itu dengan sukarela gitu, bukan dengan paksaan. Itu komitmen gitu, saudara. Nah, tentu kita ini sebagai anak-anak Tuhan, seperti yang telah kita dengar mulai season 1 dan 6, ada suatu kesimpulan bagaimana komitmen kita ini kepada Tuhan seperti itu. Melakukan sesuatu, kita dedikasikan hidup kita seperti itu, sehingga untuk melakukan sesuatu yang dengan sukacita begitu. Tapi ada suatu kita tahu bahwa itu kita lakukan karena kita cinta kita kepada Dia. Satu contoh yang nyata di Kisah Para Rasul, saudaraku. Kalau saudara baca di Rasul 5 ayat Kisah Para Rasul 5:41, dikatakan begini, saudara. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Nah, ini saudaraku. Karena apa? Karena dia punya komitmen kepada Tuhan Yesus. Sehingga dia itu, biarpun dia itu menderita, tapi dia ini ada suatu kegembiraan. Karena dia itu dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Tuhan Yesus. Saudaraku, pada waktu saya mengatakan bahwa tadi itu tema kita itu komitmen seperti itu. Karena dengan people commitment ini, pada setiap kita para member ini punya komitmen mengasihi Tuhan. Dengan cara dalam wadah kita full gospel ini, saudaraku. Itu adalah cara mengasihi Tuhan lewat wadah ini. Kemudian, pada waktu kita berkomitmen, saudaraku, kita akan mendapatkan suatu fellowship yang kuat, strong fellowship, maksudnya seperti itu. Jadi, kita bagaimana kita akan terjadi transformasi untuk terjadi multiplikasi, kaderisasi, regenerasi. Tidak mungkin kalau kita itu tidak punya komitmen seperti itu. Tapi saya akan bicara lebih dalam lagi, saudaraku. Bagaimana untuk setiap kita ini punya komitmen, saudara. Bagaimana kita ini bisa punya komitmen di dalam wadah kita. Kalau kita tidak punya rasa kasih mencintai Tuhan, saudaraku, itu nggak mungkin seperti itu. Karena wadah ini sebetulnya kita ada di wadah ini adalah suatu cara untuk kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Maka kita akan melakukan itu semuanya dengan sungguh-sungguh. Bagaimana saudaraku kalau ingat selalu kesaksiannya Om Kosing itu, selalu menginspirasi dalam pelayanan saya, saudara. Dengan istilahnya dia yang begitu
begitu mudah kita tangkap begitu, istilahnya gendeng makan semir, saudaraku. Sebetulnya juga seperti kisah para rasul ini, saudara. Bagaimana dengan kesungguhan itu, tapi dilakukan dengan sukacita, saudara. Sehingga kita di tempat ini, siapapun yang ada di tempat ini, para FGP Men, para LOF seperti itu, bahwa kita melakukan semuanya ini itu adalah dengan sukacita, saudara. Dengan satu hal ini bisa terjadi, saudaraku, teman-teman, bisa terjadi. Kita akan melakukan komitmen ini dengan sukacita. Kalau kita ini melekat kepada Tuhan, saudara. Kalau kita punya kerinduan seperti yang Pak Tan kemarin malam sampaikan, saudaraku, bahwa sebetulnya Tuhan tuh rindu Bapa di dalam Kristus, kita ada di dalam Kristus, dan kita di dalam Bapa dan dalam Kristus. Kalau itu kita menyadari sungguh-sungguh, hal ini kita menyadari sungguh-sungguh, saudaraku, ini merupakan sesuatu hal yang akan merubah mindset kita. Kita ada di pelayanan ini bukan karena kita itu cuma sekedar cari teman yang baik, bukan, saudaraku. Tapi lebih dari itu, saudara. Karena kita mengasihi Dia. Karena kita mencintai Dia. Karena Dia katakan, saudaraku, kalau saudara baca, bagaimana kita ini harusnya di Matius 5:48 itu katakan gini, "Ndak haruslah kamu tuh sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Ini satu hal yang mesti kita kejar menjadi obsesi kita seperti itu. Satu hal yang menjadi kerinduan kita. Saya percaya, saudara, pada waktu kita nanti masing-masing berpulang, saudara, itu belum bisa tercapai 100%, saudara. Tapi kerinduan kita dengan keterbatasan kita, dengan keseriusan kita, mencari Dia, saudara. Itulah yang berkenan, saudara. Saudaraku, teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagaimana yang saya sampaikan tadi untuk kita ini sungguh-sungguh untuk kita ini bisa berkomitmen kepada Dia. Saya katakan tadi, bagaimana dalam hati kita ini, kerinduan dalam jiwa kita itu untuk mencari Dia, saudara. Dulu sebelum saya ada di dalam wadah ini, saudaraku, saya pikir hal itu adalah sia-sia begitu. Saya pikir dulu, saudara, sebelum ada di wadah ini, itu hanya sekedar suatu slogan biasa, saudara. Tetapi setelah saya ada di wadah ini, saudaraku, itu sungguh ternyata yang dikatakan di mana, dikatakan di Matius, saudaraku, pernah dibahas oleh Pak Bernard, saudaraku, ada di Matius 5 ayat 6 itu, ternyata hal ini menimbulkan kebahagiaan, saudara. Katakan begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi, saudaraku, di dalam pelayanan kita, saudara, coba kita pikirkan benar-benar, kita remind kembali, apakah ada suatu kebahagiaan dalam diri kita pada waktu kita itu haus mencari Dia, saudara. Bukan sekedar kita ini orang Kristen lalu tiap hari baca firman aja, saudara. Tiap minggu lalu ke gereja, saudara. Tapi ada yang lebih dari itu. Bagaimana kerinduan kita ini loh, untuk mencari Dia, sang kebenaran itu seperti itu. Nah, saudaraku, pada waktu kita mencari Dia, saudaraku, saya percaya
kita akan menemukan sang kasih itu, saudara. Dan kita akan rindu untuk mengasihi dia. Pada waktu kita mengasihi dia, saudaraku, kita tuh akan punya komitmen dengan dia. Suatu kerinduan untuk menyenangkan dia, saudara. Sudah bukan lagi karena takut masuk neraka, saudara. Sudah bukan lagi takut tidak diberkati, saudara. Tapi lebih dari itu, kita ingin mendapatkan suatu persatuan dengan dia, kebahagiaan yang sejati. Kalau saudara baca bukunya Pak Demos, saudaraku, di mana itu, di Ultimate Dimension dan di Divine Life, dia katakan, bagaimana bisa menyatu seperti itu, saudara? Itu kerinduan setiap kita para FGB Men, saudara. Setiap kita, saudaraku, saya percaya kalau saat ini ada 81 orang di Zoom meeting ini, Bapak dan Ibu, dan lebih lagi yang berpasangan, saudara. Kita sudah mengalami visi itu. Bahwa bagaimana kita ini terbelenggu dan terbebaskan oleh kuasa Roh Kudus. Tapi jangan berhenti sampai di situ, saudara. Kita mesti punya obsesi mencari sang kebenaran itu terus. Kita mesti punya suatu obsesi untuk kita tuh menyatu dengan dia, saudara. Sehingga di dalam hati kita punya suatu komitmen, saudaraku, untuk melayani dia di dalam wadah ini. Dalam hati kita, pikiran kita punya suatu komitmen, kerinduan, saudaraku. Untuk melepas, kalau Pak Berat katakan semalam itu, kalau saya katakan dengan bahasa yang sederhana, kita harus bisa berani belajar untuk melepas kelekatan-kelekatan duniawi yang ada pada kita, saudara. Sesuatu hal yang kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh seperti di Matius 5 ayat 6, seperti janji Tuhan Yesus, itu menimbulkan suatu kebahagiaan, saudara. Saudaraku, saya teringat perkataan komitmen, saudaraku. Kira-kira 20 tahun yang lebih lalu, saudaraku. Pada waktu istri saya itu sakit, saudara. Dan sakit yang cukup sulit pada waktu itu karena kena cancer, saudara. Saya ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, berikan aku kekuatan, kemampuan untuk memberikan yang terbaik untuk istriku, saudara. Saya lakukan apapun untuk istri saya, saudara. Karena apa, saudara? Karena saya mencintai dia, saudara. Nggak ada kata lain, saudara. Lakukan dengan segala keterbatasan saya. Saya akan lakukan yang terbaik untuk istri saya. Saudaraku, komitmen tanpa rasa cinta itu tidak ada, saudara. Komitmen tanpa rasa mengasihi, mencinta itu omong kosong, saudara. Yang ada pamrih, saudara. Tapi biarlah kita lepaskan roh kita itu. Mencari dia, saudara. Mengasihi dia. Sehingga di dalam pelayanan kita ini, saudaraku, kita itu sungguh-sungguh bagaimana kita ini, wadah kita ini, saudaraku. Bukan cuma untuk pertemuan menjadi arisan rohani, saudara. Tapi membangun setiap kita dan membawa setiap teman-teman itu, saudaraku, kalau saudara presiden chapter, biarlah punya hati membawa setiap member itu mengalami Tuhan. Bertumbuh mencari Tuhan. Yang saya katakan, saudaraku, sebetulnya adalah pengalaman pribadi saya, saudara. Awalnya saya juga biasa-biasa saja, saudara. Tapi setelah diajak Pak Heru, terus dimentoring sama dia, dengan teman-teman yang lain, saya melihat keteladanannya teman-teman yang lain, Pak Bernard, Pak Ayung, Pak Andreas, dan teman-teman yang ada di sini semuanya, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.
Saya tahu goalnya itu di mana hidup ini, saudaraku. Saudaraku, kalau setiap kita itu mengalami cinta Tuhan, kita mencintai Dia, saudara, dan kita berkomitmen untuk menyenangkan Dia. Kita berkomitmen untuk mengasihi Dia. Bahkan seperti kisah para rasul tadi, kalau kita tuh mengalami kendala di dalam pelayanan kita pun, saudara, kita itu bergembira, saudara. Karena kita tuh dianggap layak menerima itu semuanya karena kita mengasihi Tuhan. Pada waktu saya mendampingi istri saya, saudaraku, suatu hal yang sebetulnya saya hal yang baru, saudara. Tetapi saya lakukan semuanya itu. Lakukan dengan doa puasa. Berbulan-bulan saya berdoa puasa, saudara. Tapi hati saya itu gembira sekali. Penuh sukacita seperti itu. Saya katakan, saudaraku, hendaklah itu terjadi dalam pelayanan kita, saudara. Saya tahu dalam pelayanan kita ini bukan barang yang mudah, saudaraku. Karena setiap kita ini, kalau kita tuh kumpul dengan orang 100, ya 100 karakter. 1000 orang, 1000 karakter, saudara. Tapi jangan itu membuat kita itu kendor. Karena kita mengasihi Dia yang Dia telah lebih dulu mengasihi kita. Bangun perjumpaan pribadi setiap member kepada Tuhan Yesus. Nggak ada cara lain, saudara. Masing-masing punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan itu menimbulkan cinta, saudara. Dan itu menimbulkan komitmen. Dan di situ kita akan lihat, saudaraku, chapter kita ini, saudaraku, menjadi chapter yang kuat, saudara. Strong fellowship, saudara. Bukan ngomong jumlahnya pit member lebih dari 10, enggak, saudaraku. Berapapun orang itu ada, saudara. Tapi benar-benar di dalam fellowship kita itu ada kehadiran Tuhan. Dr. Hendro katakan, hendaknya setiap fellowship kita itu, saudaraku, itu ada dikatakan ada perjumpaan Roh Kudus. Holy Ghost meeting dikatakan gitu oleh Dr. Hendro. Kalau itu terjadi berapapun kita yang ada di tempat itu, saudaraku, dan kerinduan kita seperti kerinduan Tuhan. Kalau kita tuh menyatu dengan Tuhan, saudaraku, kerinduan kita pasti seperti kerinduan Tuhan. Jiwa-jiwa, saudara. Dan saya percaya, secara otomatis, saudaraku, chapter ini akan bertumbuh, akan terjadi multiplikasi, akan terjadi kaderisasi, regenerasi. Dan tadi kalau saudaraku benang merahnya ditarik ke awal, untuk setiap kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan Tuhan. Untuk setiap kita sungguh-sungguh punya hati seperti Tuhan katakan di Matius 5:48. Hendaklah, karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tetapi kita lakukan itu, saudaraku, bukan dengan hati yang terpaksa, bukan dengan karena takut masuk neraka, saudara. Tapi karena kita itu jatuh cinta, kita mengasihi Tuhan, yang Dia lebih dulu mengasihi kita. Sehingga terjadi seperti katakan Pak Tansri semalam, kita dengan Kristus menyatu, Kristus dengan Bapa menyatu, dan kita Kristus dan Bapa itu menyatu. Seperti itu. Pak Demos katakan, oneness with Jesus. Itu akan membuat setiap kita punya komitmen kepada Tuhan. Kasih itu, saudara. Seberapa banyak di antara kita saat ini, saudaraku, yang kehilangan kasih itu, yang tawar, saudara. Seringkali kita itu mengejar mujizat, saudara.
Kejarlah kasih itu dahulu, saudara. Yang lainnya akan terjadi, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itulah sebetulnya inti dari kita selama beberapa hari, 2 hari, 3 hari ini, kita ini dalam doa puasa Ester ini. Sehingga sungguh kita selesai di dalam doa puasa Ester ini, kita mengalami Tuhan, saudara. Dan di luar sana kita itu bersaksi akan Tuhan. Dengan satu alasan, karena kita mengasihi Tuhan. Ingat yang saya sampaikan di kisah Rasul tadi, apapun kendalanya, apapun masalahnya, bersukacitalah kita. Bersukacitalah kita, karena dianggap layak menerima penghinaan itu oleh karena nama Yesus. Mari saudaraku, itu yang saya sampaikan. Sehingga sungguh kasih itu menguatkan kita. Menjadi His banner over us is love. Bukanlah kata-kata yang kosong, saudara. His banner over us is love, saudara. Bukan cuma sekedar untuk menyapa orang dengan kasih, saudara. Bukan cuma itu, saudara. Tapi lebih dalam dari itu. His banner over us is love. Kasih itu benar-benar ada dalam kehidupan kita. Karena kasih itu adalah Dia sendiri, saudara. Kerinduan kita menuju keserupaannya. Sehingga setiap kita kelak, saudaraku, Dia akan mengatakan pada kita, engkau anakku yang berkenan padaku. Itu endingnya, saudara. Enggak ada yang lain. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, tarik semuanya itu, saudaraku, untuk bermuaranya di dalam kekekalan, saudara. Dalam kekekalan, saudara. Sehingga Santo Paulus itu mengatakan begini, saya lupa persisnya, saudaraku. Di Korintus, saudara, katakan gini, baik kamu makan, baik kamu minum, ataupun apapun yang kamu lakukan. Apapun yang kamu lakukan dikatakan begitu, saudara. Kata-kata persisnya lupa. Hendaklah itu dilakukan untuk kemuliaan Allah, saudara. Satu kata, saudara. Setiap hari kita ini selalu membuat suatu keputusan-keputusan, saudara. Baik waktu berhubungan dengan keluarga, dalam bisnis, dalam pergaulan sosial. Hendaklah pikiran kita, perkataan kita, hati kita, pelakuan kita, seperti Pak Bernard katakan semalam, hendaklah itu untuk kemuliaan Allah, saudara. Dan itulah kita ingin menuju seperti yang Tuhan katakan di Matius 5:48. Hendaklah kita sempurna seperti Bapa sempurna. Dan di wadah ini, saudaraku, saya banyak berlatih, saudara. Di wadah ini saya banyak belajar. Sehingga biarlah semuanya ini, saudaraku, menjadi suatu pedoman hidup kita, saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Dan biarlah Pak Heru bisa membawakan satu lagu untuk mengingatkan kasih Allah pada kita, saudara. Kasih dari surga. Mari Pak Heru untuk kita menyanyikan kasih dari surga. Mari Pak Heru. Kasih dari surga memenuhi
tempat ini. Saudara, renungkan, pejamkan mata saudara. Dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, Rasakan saudara, aliran kasih. mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Maya Ramasya Namasikala Maya Ramasu. Ramasya Namasikala Maya Ramase. Ya Ramaya Namusya Kanamase. Saudaraku, engkau yang saat ini hatimu tawar. Bahkan engkau saat dia menanyakan, di mana Tuhan? Saudaraku, dia hadir di hatimu, saudara. Hampiri dia, hampiri dia. Dia yang akan menolongmu, akan melepaskan beban-bebanmu. Pertemuan dengan dialah kebahagiaan sejati, saudaraku. Bukan lainnya, saudara. Mengalir kasih Allah kepadamu, saudara. Lamata karamaka syata karamaka sikiri ripa syikia lama. Tuhan, kau lihat hati setiap anak-anakmu di tempat ini, Tuhan Yesus. Kembalikan kasih mula-mula itu, Tuhan Yesus. Buat setiap kami terus melihat kasih-Mu itu. Buat setiap kami mengingat kasih-Mu yang tak habis-habisnya itu, Tuhan Yesus. Engkau rela mati di kayu salib untuk setiap kami. Saudara, pejamkan mata saudara. Dan lihatlah di dalam iman saudara. Dia yang menderita mati di kayu salib. Sekian lama. Sungguh dia mengasihi kita, saudara. Sungguh dia merindukan setiap kita ini menyatu dengan dia, saudara. Dan biarlah sepulang dari doa puasa Ester ini, kita punya suatu komitmen kepada Tuhan.
punya suatu komitmen bagaimana kita akan mengasihi Dia dengan lebih lagi. Terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur bagimu. Haleluya. Amin.